Halo moms atau calon moms. Perkenalkan aku Firda. Hari ini aku pengen sharing tentang newborn haul karena kebetulan sekarang aku udah hamil gede dan ini kayaknya salah satu topik yang seru banget dan mungkin juga ada teman-teman yang lagi cari referensi, jadi aku bikin video ini gitu. Terus ternyata kayak belanja peralatan bayi itu kan seru ya, biasa cewek-cewek mama-mama. Tapi memang pas kemarin tuh, pas dari 6 bulan tuh udah rajin-rajin nonton di YouTube, lihat-lihat review, terus habis itu nanya-nanya temen. Cukup pusing tapi seru. Bayarnya aja yang nggak seru. Terus jadinya pengen sharing barang-barang yang menurut aku esensial dibeli, dan mungkin pas along the way beli itu ada kayak yang salah beli yang nggak penting juga sebenarnya, jadi biar bisa jadi referensi buat para moms. Nah, jadi di sini nanti aku bakal sharing newborn haul-nya itu per kategori kayak pakaian, terus habis itu alat mandi dan skincare, sama apalagi ya, nyontek dulu ya bun, soalnya baru pertama kali nih bikin video. Oh, ada peralatan tidur, menyusui, sama nanti buat moms juga. Dan better sebelum 8 bulan tuh udah beres semua. Jadi 9 bulan mom bisa fokus ke persiapan kelahiran, terus kalau sama babynya gitu. Oke, jadi ini pokoknya masih on budget semua, anti mubazir. Nah, masuk ke tips pertama. Sebelum aku jelasin newborn haul-nya, aku rekomendasiin mom buat beli ini dulu, lemari khusus si dedek. Jadi kayak ini di belakang aku sebenarnya tadinya ini nggak ada. Ini tadinya di sini tuh lemari sepatu emaknya gitu. Ini aku ganti sama lemari kayak drawer baby nih, sebenarnya 4 tingkatnya, di bawah tuh ada cus. Ini jadi sangat compact. Di atasnya juga kalian bisa kasih storage box lagi. Abis itu buat di dalamnya aku sangat merekomendasikan kayak si box ini. Jadi kalau ini aku baru beli 2, tapi kalau misalnya nggak pakai ini tuh kayak berantakan gitu. Jadi kalau misalnya ini kalian bisa kategoriin mana yang baju si dede, mana yang kaos dalam, mana yang selimut, mana yang bedong, dan lainnya. Nanti link-link Shopee-nya ataupun link-link belanjanya dan toko-tokonya bakal aku taruh di deskripsi box atau enggak di samping sini kalau ngerti caranya gimana ngeditnya gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Cus. Oke, jadi kategori pertama kita memulai dari pakaian debay. Ini pakaian including Claudia, kayak buat pengganti popok, terus kayak perintilan dari singlet dan lain-lain. Ini jujur banyak banget, sekotak banyak. Ini ada berapa kotak gitu, banyak banget. Sebenarnya tipsnya pokoknya pas kemarin nyari-nyari di internet, nonton YouTube, nanya teman, tipsnya itu newborn tuh cepet banget kayak gedenya. Jadi pas dia 0 sampai 3 bulan tuh kayak nggak kerasa tiba-tiba udah nggak cukup bajunya. Jadi sayang kalau misalnya mau beli yang terlalu banyak atau yang mahal-mahal. Jadi ini tetap sih ada impulsifnya sedikit, cuman beli sesuai keperluan aja. Paling nggak kalian beli singlet itu setengah lusin, terus baju slip suitnya setengah lusin, baju lengan pendek juga setengah lusin. Baju pergi sebenarnya nggak terlalu reko karena sekarang kan corona lagi jarang pergi. Mungkin kalian bisa siapin 1 atau 2 aja. Atau kalau kalian mau photoshoot ala-ala itu juga boleh. Kayak gitu aja. Nah, ini aku mulai ya dari pakaian bayinya. Apa ya yang pertama aku beli nih? Slip suit sih. Jadi kalau slip suit nih, slip suitnya itu aku beli pertama kali nih yang baby slip suit dari Little Palmer House. Jadi ini aku beli di offline store-nya langsung di BSD itu.
Ini warnanya netral. Apakah ini baju manusia? Ini kecil banget guys, jujur aku pas pertama kali lihat kayak, hah, segini ukuran bayi gitu. Kayak ini pokoknya mau cewek mau cowok bisa. Kebetulan deh bayinya katanya cewek, jadi nggak apa-apa, ini aku beli yang netral dulu. Terus ini memang bahannya enak banget sih, Little Palmer House. Dan dia lengkap, banyak juga peralatan lain yang aku beli di sana. Terus habis itu aku ada beli apa nih ya? Oh ya, ini beli di online. Nanti aku kasih link atau apa namanya tokonya. Ini gemes banget sih, lihat. Banana warna biru, bisa ke cewek bisa ke cowok juga. Ini bahannya lebih tebal, cuman kayaknya ada mana yang tadi, tapi tetap gemes. Ini tuh kakinya, jadi kalian bisa beli yang kakinya tuh bisa ketutup gitu guys, jadi nanti dedeknya nggak kedinginan. Ini size M gitu. Terus habis itu, nah ini sengaja belum aku cuci soalnya apa ya, lupa. Oh, soalnya mau bikin video, nanti sekalian cuci. Ini aku beli juga 0-3 bulan, 3-6 kilo. Ini gemes, ini motif cewek sih. Ini udah sepaket. Apa nih, sepaket ini sama topi sama bawahannya gitu. Terus slip sweat lagi. Tadi udah berapa tuh? Udah 3. Ini slip sweat lagi. Aku beli di Carte Baby sama di Velvet Junior. Jadi kalau misalnya di online itu, kalau kalian perhatiin lebih murah kalau beli yang 3 gini, jadi paketan. Aku sengaja, jadi ini isinya 3, aku sengaja beli yang 3-6 bulan. Jaga-jaga aja kalau dia bayinya cepat gede nih. Motifnya karena bisa pilih random, aku pilih yang buat baby girl. Tuh, ini paling favorit kalau Kak. Sama bunga. Ini cuma 100-an deh kalau nggak salah. Tuh, jadi udah ada 5. Aku beli satu lagi karena kemarin 11 ini lagi potongan harga walaupun cuma 10% dari Boho Baby. Ini Boho Baby. Ini udah pasti karena ada raffle-nya buat cewek gitu sih. Ini kalian kelihatan gak sih detail raffle-nya, gemes banget. Ini tapi aku belinya buat 3-6 bulan. Supaya nggak sayang, jadi dedenya bisa pakainya sampai 6 bulan. Hehe. Kali aja subur ya kan, Bun? Ada kakinya juga. Jadi total aku tidak beli baju slip-sweat berlebih ya, hanya 6 piece yang 0-3 bulan dan 1 piece yang 3-6 bulan. Kosong, berantakan deh. Nah, yang paling basic dibeli pertama kali tuh si kaos dalam dede. Gemes banget, kaos dalamnya cuma segini. Setelah baca review dan nanya reko-reko, kalian bisa beli aja yang Libi. Jadi aku beli 2 macam. Yang Libi aku beli 3 piece nih kayak gini. Langsung sih waktu itu offline di Baby Wise Shop nih. Nah, yang Libi aku beli yang size S 3 biji dan aku beli Velvet Junior. Tapi Velvet Juniornya model jumper gini guys. Jadi cukup setengah lusin aja. Nanti setengah lusin lagi kalian bisa beli pas deh bayinya 3-6 bulan. Jadi nggak sayang. Nanti ini bisa disimpan buat kakaknya. Nambahnya lama. Mahal Bun punya anak ya sekarang. Dah, kaosnya udah. Terus tadi kan kita udah bahas slip suite-nya yang panjang. Habis itu kita next ke ini juga. Selain slip suite, kasih si bayinya baju lengan pendek nih. Ini aku ada beberapa. Oke, yang pertama ini dari si Little Palmer House lagi. Ini dia memang banyak sih bajunya gemes-gemes. Ini yang 0-6 bulan.
motifnya Rainbow Mickey tuh. Ya Allah, kecil banget ya. Satu set sama celana pendeknya gitu. Sudah. Terus aku beli aku beli online nih. Mana nih? Jumper lengan pendek gitu. Buat SMPM. Tulisannya gemas. My mom is my source of happiness. Biasa maknya narsis gitu. Ini terlinknya di samping. Papahnya juga request yang ada tulisan-tulisan gini. Cuman kemarin sold out yang size baby. Jadi nanti aku akan carikan untuk papanya. Tuh. Ini udah 2. Lalu aku beli juga model kimono lucu banget. Ini dari Akusfara. Lucu banget ya, bunga gini. Jadi ini kimononya, ini celananya. Kalau dia lagi pengen ala-ala Japanese. Ini dari Akusfara, bahannya enak banget, adem. Terus aku beli baju pergi cuman 2. Itu juga aku beli satu yang 0-3 bulan dan satunya lagi 3-6 bulan karena terlalu gemas waktu 11 kemarin. Ini satunya dari Mothercare. Ini kecil banget sih buat baby. Nih, warna kuning, so kido sama legging. Jadi ini dapat satu set gitu dari Mothercare. Terus aku beli lagi dari Boho Baby. Kayak jumper, tapi ini jumper nih, pendek. Tapi dia ada bordirannya guys. Terus habis itu gemes banget. Ada kancing-kancingnya gitu. Memang kalau apalagi punya anak cewek nih ngeliat yang kayak gini-gini, ampun, pusing. Terus ini aku beli apa sih nih, kayak bloomers. Jadi aku baca juga banyak moms yang pakein bloomers ke anaknya BTW. Jadi aku beli satu nih, cobain dulu buat Teba. Ini kecil, warnanya juga gemes. Nah, ini udah semua bajunya. Terus ada yang ketinggalan satu nih. Tadi kan ada jumper pendek, terus ada slip-suit udah. Ini aku beli satu lagi dari Boho Baby. Enggak, dari Buyah. Ini dari Buyah. Pokoknya emang banyak brand-brand lokal anak kecil tuh yang udah bagus. Jadi kayak kalian bisa pilih-pilih kayak Boho Baby, Buyah, Cotton Seed dan lain-lain. Bisa dipilih sesuai kantong juga, Bun. Jangan lupa masih ada 12. Ini button set long pants. Ini kayak warna netral aja sih. Ini sama Tadi kalau kalian lihat sebenarnya banyak yang masih banyak yang buat cewek, tapi banyak juga atau ada beberapa yang netral karena sayang sih kalau misalnya nanti nggak disimpan. Kalau misalnya masih anak pertama bisa buat anak kedua gitu. Oke, untuk baju udah semua. Nah, masih di kategori pakaian. Cuduh. Pokoknya pakaian yang berhubungan dengan kain juga ya. Jadi kayak ini diinfoin juga kalau misalnya buat Dekbay kita harus nyiapin kan si sarung tangan, si mitten sama bootiesnya minimal sih kalau kata orang-orang tuh setengah lusin, tapi aku tuh kayak banyak kayak setengah lusin, jadi aku beli ya hampir setengah lusin sih, aku beli 5 sih. Ini jadi ada dari Little Palmer House, ini warna polos, aku beli 2 abu sama kayak ginger gitu, masih netral. Aku beli lagi dari shop Arden. Ini pokoknya mitten ini murah kok, kayak mitten and booties ini 13.000 sampai 17.000 gitu, gengs. Ini aku beli juga legging merek Lil Me Legging, bisa 0 sampai 6 bulan. Ini legging buka aja ya. Ini 23.000 di Baby Wise Shop juga. Ini enak sih, bahannya tebal juga jadi dedeknya hangat. Terus ini ada kayak
Little Me, mereknya ada di sini. Terus aku beli legging lagi, jadi legging aku beli 3 aja dulu, bisa sampai 6 bulan. Ini aku beli di Shopee. Rata-rata emang ada si ininya ya. Ini Carter Love lagi, tadi kan inget nggak jumper yang pendek, nih di Carter Love. Ini aku beli yang warna agak cewek, kuning sama biru yang netral. Ini murah banget nih, cuman kayaknya 15.000 atau 20.000, nanti aku kasih linknya. Oke, aku beli bando. Jadi bandonya aku beli yang Little Farmer House 1. Ini warna pink, lucu banget. Terus aku beli yang Boho Baby, ini warna rice. Ini tadi sebenarnya pasangannya sama ini nih. Nanti kalau aku mau foto deh bayinya. Jadi kayak ada pasangan ini yang ada bordirnya ini nih. Sama nanti aku mau pakein si ini bandonya buat fotoin deh bayi. Ini swaddle-nya aku ada beberapa macam, nyobain juga. Jadi yang pertama aku beli ini si muslin swaddle dari Little Farmer House. Kenapa ini? Karena aku lihat banyak review kalau misalnya si bahan muslin ini breathable dan lightweight. Jadi kan klaimnya ini bikin bayi nyaman. Ini tuh kalau kelihatan gak sih guys? Ini motifnya bunny, gemes banget kan? Jadi kalau kalian lihat nih ada serat-seratnya ini nih. Si muslin swaddle nih ada serat-seratnya, dan lembut banget sih. Ini lumayan gede sih kalau kayak dibuka nih ya guys. Sangat besar dan mungkin bisa multifungsi ya. Jadi selimut juga bisa gitu. Nanti kita coba dulu apakah si bayi cocok dengan kain muslin ini. Karena ini lumayan besar. Ini di sini juga bisa jadi swaddle, bisa jadi burp cover, bisa jadi stroller cover, nursing cover, buat jadi selimut juga bisa ya. Jadi memang multifungsi. Aku beli 1 dulu. Terus aku juga penasaran, jadi aku beli swaddle yang instan. Ini merek Swaddle Me, 100% cotton. Jadi ini kayak gini. Ini bahannya agak lebih kasar sih. Cuman ini bentuknya kayak gini. Jadi dedeknya masuk ke sini kakinya, gitu kan. Terus nanti ini makanya lebih instan gitu guys. Ada pelekatnya. Jadi kayak kalau tadi kan mesti dibentuk-bentuk, kalau ini langsung kayak instan. Kayaknya sih kalau buat bepergian enak. Tapi mari kita lihat kita cocok yang mana. Gitu. Terus ini ada yang swaddle biasa sih. Ini yang kainnya itu ada 4 piece. Syada. Sini aku juga beli swaddle dari Akusfara. Lagi-lagi Akusfara, dan karena aku suka motifnya leopard for my baby. Shoo. Ini bisa multifungsi juga jadi selimut anyway. Bahannya enak banget, ini nggak bohong. Jadi kayak kalian sebenarnya bisa merasakan mana bahan yang lebih halus, mana yang kayak tebal tapi agak lebih panas gitu. Aku mau show juga tentang kain-kain nih Claudie. Review langsung aja kalau aku beli beberapa merek Claudie ini. Nih, pertama nih motif cupcakes ini lucu banget. Ini aku beli mereknya Babyland kalau nggak salah deh. Ya ini aku beli Babyland. Jadi aku tuh sempat nonton review kayak apakah better Claudie si popo kain atau kayak Pampers gitu kan. Akhirnya aku beli dua-duanya. Jadi Pampers memang aku sediain yang postpak sekali pakai, sama Claudie. Nah untuk popok sebenarnya aku masih bingung mau pakai yang mana yang postpaknya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk membeli si Genki dulu nih.
Ini 44, isinya 130 ribuan. Katanya sih tingkatan popok tuh yang dari yang kimia yang nggak ada atau paling dikit tuh dari Genki, terus Pampers, Mary, Sweetie Gold, Bun, baru Mami Poko. Tapi nanti bakal disesuaikan juga dengan kantong ya Bun. Next, ini aku mau bahas tentang peralatan mandi dan skincare. Jadi pokoknya dari dia mandi, handuk dan lain-lain, bak mandi sampai skincare perintilannya gitu. Pertama, untuk peralatan mandi yang paling besar pasti kalian butuh bak mandi sama bak mandinya lah ya. Nah, bak mandinya ini kebetulan kan aku ada keponakan. Jadi masih bisa dipakai juga bak mandinya. Terus sayang kan kalau beli. Jadi aku pakai itu. Nanti aku taruh fotonya di sini karena gede banget kalau dibawa ke kamar. Cuman aku beli jaring ini dari Kuru buat, jadi kalau kalian tahu kan bak mandi, nanti ini ditaruh di samping-sampingnya, terus debanya di atas, jadi nggak langsung di bak mandinya kan keras juga kasihan, jadi dia aman di sini. Terus aku punya satu lagi, tapi lagi dicuci, itu kayak dudukan buat di bak mandi gitu. Nanti aku taruh fotonya di sini. Kemudian apalagi nih? Oh, ini lagi-lagi dari Little Palmer House. Ini sarung tangannya sih buat aku, jadi sarung tangan bambunya. Karena ini harganya 35 ribu. Ini bahannya gentle gitu buat si Deba. My love. Aku akan memandikan kamu. Nanti mamanya belajar dulu ya, Dek. Ini dari Little Palmer House. Aku beli yang warna abu yang netral aja satu. Terus ya kalau dipikir-pikir sebenarnya orang zaman dulu tuh nggak ribet gitu ya guys, kayak sama kayak kalau sekarang kan kita mungkin udah ada YouTube, udah ada review, udah ada teman, lihat teman, itu lucu, pengen coba ini. Kalau dulu mah pakai kain biasa juga bisa mandiin gitu kan, nggak ribet. Tapi ya sudah, ini namanya bisa berbagi. Terus perlaknya, ini perlak aku ada. Terus next aku ada handuknya. Jadi habis mandi ini ada handuk. Pertama aku dari apa nih? Little Palmer House dulu lagi. Ini juga Little Palmer House. Beli yang bambu. Emang sih katanya yang bambu itu lebih oke bahannya. Karena habis aku baca-baca, memang kalau misalnya ini tuh lebih menyerap dan size-nya tuh pas buat newborn, terus sangat lembut. Aku lumayan concern sih sama kayak kulit bayi kan sensitif ya, jadi untuk bahan lumayan concern. Aku beli si Little bambu ini, bahannya enak gitu kan. Kayak gini sebenarnya, kayak ya kalau misalnya kalian ada handuk-handuk yang ukuran sedang di rumah nggak kepake ya guys, pakai itu juga nggak apa-apa, nggak mesti beli baru, aman. Terus satu lagi aku beli ini merek Little Terry. Sebenarnya kayak bedong bisa dijadiin multifungsi, jadi perlak, jadi kain. Tapi kan tadi aku bedongnya ada 9 piece aja. Kata orang-orang sih butuh satu lusin paling nggak. Jadi aku juga nyediain perlak nih. Perlaknya ini dari Little Palmer House lagi. Jadi ini dia kayak perlak modern ya. Sekilas aku kira kayak selimut, tapi ini tuh motifnya tuh gemes ya, tapi ini belakangnya kayak anti air gitu guys tuh. Jadi ini sangat oke. Aku mencoba membeli satu dulu, si perlak Little Palmer House ini. Nah, ini kan ceritanya nih Debay udah selesai mandi. Terus skincare-nya apa aja? Ini sebenarnya aku belum terlalu ahli, tapi udah ngelisin secukupnya dulu buat trial and error, karena kayak katanya tuh kan kulitnya memang sensitif dan cocok-cocokan. Ini pertama aku ada minyak telonnya, jadi ada dua, yang minyak telon krim dan minyak telon yang dalam bentuk krim dan minyak telon dalam bentuk minyak. Ini dua-duanya dari Bebe Rossi karena katanya paling enak wanginya. Jadi aku cobain dulu Bebe Rossi. Cus.
Terus habis minyak telon, ini aku tetap siapin Pure Baby diaper cream. Jadi kalau pantatnya kan katanya pantatnya Deba itu suka ruam-ruam. Banyak sih mereknya, ada kayak Buds, terus kayaknya Swissal or Cousins juga ada, tapi ini aku pilih yang Pure Baby untuk coba dulu. Pure Baby, terus apa lagi nih? Oh, ini ada newborn cream, ini newborn cream, hair lotion, hair and body wash. Aku beli semuanya dari Cousins. Jadi buat dia mandi hair and body wash yang 2 in 1 aku beli di Cousins. Terus habis hair lotionnya setelah mandi aku juga beli Cousins. Biar coba langsung one brand. Sama newborn creamnya aku beli Cousins. Wanginya enak sih. Wanginya enak bun. Habis itu apa lagi nih? Oh, ini aku beli Pigeon baby powder, tapi aku belinya yang compact karena katanya udah nggak baik kan kalau misalnya yang powder, jadi nanti bisa kehirup sama di bayi. Jadi aku beli yang compact si Pigeon. Terus habis itu skincare-nya apa lagi nih? Nah, kalau ini sebenarnya bisa dibilang skincare atau kayak maintenance si Debay, atau kalau kayak kalian lagi travel. Ini aku beli Cousins Baby Sensitive Wipes yang olive oil, ini buy one get one. Ini mungkin kalau kalian lagi berpergian ini berguna banget buat bersihin Pampers atau clothingnya dia kan, kalau misalnya dia habis buang air besar atau buang air kecil, ribet pakai air, tisu dan lain-lain. Ini langsung tisu basahnya aja guys. Terus ini ada Momami Tooth and Gum Wipes. Jadi ini tuh kayak kan dia nyusuin, terus buat bersihin lidahnya gitu loh, sama kayak bersihin bagian dalam mulutnya gitu. Jadi biar gigi, gusi, sama lidah bayi itu tetap bersih gitu, nggak bau gitu. Walaupun bau jigongnya bayi itu aja enak banget ya. Ini si Momami. Lalu ada ini. Ini tadi kan tisu basahnya udah ada, ini tisu keringnya aku pakai yang Paseo khusus bayi juga karena biar lembut. Jadi khusus. Terus ini ada Medisoft Cotton Ball, ini buat bersihin kayak kalau misalnya mau bersihin Debay dari kocoran-kocoran membandel. Ini karena 100% cotton. Terus juga aku beli si Pigeon Nose Cleaner. Jadi kalau kan kasihan ya Debaynya suka ada ingus atau apa gitu. Ini nggak disedot, ini disedot mamanya sih, cuman nggak yang kita makan gitu, nggak. Jadi ini kayak paling gentle, salah satu yang paling gentle dan rekomendasi katanya. Ini 89.000 saja. Nah, ini juga aku beli baby care kit. Jadi ini kayak ada gunting kecil, gunting kuku, ada sisirnya Debay, ada brushnya Debay. Jadi lengkap, langsung all in one. Jadi baby care. Nah, next kita masuk ke kategori menyusui. Jadi ibu-ibu, ini aku juga sudah ada organizernya buat menyusui. Untuk yang paling penting itu si
electric breast pump-nya sebenarnya kemarin banyak lihat review, tapi ada dua opsi nih yang paling yang mendekati pilihan, yaitu yang versi affordable-nya. Ini ada si Real Bube or anything bacanya. Ini udah electric breast pump, udah dapat kayak corongnya juga, dan ini electric juga. Untuk harga yang affordable, reviewnya memang oke, dan beberapa orang terdekat aku udah pakai dan reviewnya bagus. Jadi aku mau coba yang ini dulu karena ini harganya 200 ribuan. Ada juga sih yang bilang kayak Spectra 9 Plus itu bagus, cuman mungkin nanti itu aku coba sewa atau beli setelah, kalau misalnya ini amit-amit nggak cocok. Tapi semoga yang affordable aja ini cocok ya. Terus ini aku juga udah beli storage bag-nya. Sebenarnya ini yang tadi dapat bonus tapi ketinggalan di rumah Ari. Jadi ini aku juga beli storage bag-nya. Ini merek apa sih? Gea. Pokoknya Gea, Moimam gitu-gitu bagus kok. Apa aja kalian bisa pilih. Dan ini isinya banyak juga. Kalau cooler. Terus untuk botol ini aku beli yang pigeon aja, yang white neck, yang universal. Walaupun kayak banyak review yang bilang kayak pakai Dr. Brown's aja atau kayak Komotomo yang bikin nggak bingung puting. Sebenarnya aku mengurungkan niat untuk membeli itu karena sebelumnya aja aku udah beli yang breastfeeding series ini. Kayak kalau misalnya nipple-nya sakit banget, ini katanya dipakein di sini. Terus nanti DB-nya jadi ada kayak perantara gitu, jadi nipple kita nggak terlalu sakit. Cuman itu ternyata pas aku ikut kelas newborn breastfeeding, sarannya sih jangan, karena mengurangi keintiman ibu dan anak. Dan juga apa sih ya, kayak sebenarnya kalau misalnya kemudian lupa. Oh iya, dan juga sebenarnya untuk ASI eksklusif disaranin memang nggak dari botol, jadi sebenarnya kita bisa pakai pipet atau memang botol kalau memang terpaksa banget sih kalau ibunya kerja gitu, karena itu bisa jadi selingkuhan si dek bayi gitu loh si botol itu. Ya mungkin 3-6 bulan pertama kalau ibu bekerja yang bisa cuti melahirkan itu kasih full tuh tanpa botol kalau memang ASINya alhamdulillah lancar. Tapi setelah itu mungkin bisa pertimbangin botol atau pipet gitu. Jadi aku nggak simpan dulu sih, kayaknya nggak perlu. Terus next sebenarnya ada nipple cream, tapi nipple cream tuh masih aku masukin ke kategori yang next aja belinya, ntar 9 bulan takutnya juga kan kayak udah kelamaan beli nggak bagus. Tapi lagi pikir-pikir lagi karena pas kemarin ikut kelas breastfeeding juga dijelasin sebenarnya itu kalau misalnya kita kayak apa ya, kayak ada lecet-lecet tuh diolesin air susu atau air ASI kita aja tuh udah nanti enakan sendiri gitu. Takutnya juga nanti ada zat-zat kimia kan yang terserap oleh debay. Kemudian untuk menyusui, ini seperangkat alat membersihkan dibayar tunai. Murah kok ini di Baby Wise Shop online, cuman kayak nggak nyampe 50 ribu, 27 ribu kayaknya. Gitu. Untuk cooler bag juga aku masukin ke next wishlist, soalnya cooler bag itu pasti perlu sih kalau bepergian. Tapi kan sekarang nanti masih cuti kantor, jadi mungkin nanti pas mau deket-deket masuk kantor baru beli si cooler bag. Kalian bisa beli gabak, kalau aku sih kayaknya pilihannya gabak aja. Nah untuk peralatan tidur dek bay, ini aku ada beli si bantal peyang, walaupun kontroversi ya bantal peyang bagus atau enggak, tapi masih banyak review yang bilang memang 1-3 bulan, 0-3 bulan tuh perlu banget, bahkan sampai 4 bulan juga masih. Jadi aku beli si Baby Move. Anyway nanti kepikiran juga apa ya, sih pakai anak kedua atau kayak di garage selling juga masih bisa kalau udah gak kepake. Kalau kata Ari, ini bantal kecil banget, lebih mahal dari bantal kita gitu kan. Pokoknya ini Baby Move yang ini harganya 250 deh kalau nggak salah, sekitar segitu. Udah gitu. Untuk selimut debay, ini aku merek Baby Blanket, ini lembut banget. Aku beli warna pink sengaja karena debaynya cewek, jadi biar lucu. Ini kalau kalian lihat ada totol-totolnya karena
Kenapa sih? Karena pertama juga aku bingung kenapa sih katanya bagus yang ada totolnya. Nyontek dulu bentar. Oh, ternyata ini tuh buat stimulasi tekstur kulit si Debay, jadi dia lebih sensitif aja. Jadi sensitif tuh maksudnya dia lebih peka aja terhadap bantuan si totol-totol ini. Tapi ini totol-totol lembut banget dan ini bahannya lembut banget. Oke. Next ini ada selimut, tapi selimutnya itu yang ada kepalanya. Jadi kalau kita lagi ke rumah sakit, terus kalau kita lagi keluar ajak Debay, lupa bawa topi dan lain-lain, pakai ini guys. Ini bahannya cukup tebal tapi nggak tebal banget dan nggak tipis banget. Ini lucu banget. Ini bisa buat cewek atau cowok. Sapi. Nah, ini buat nutupin kepala Debaynya nih. Gitu. Sayang mama. Gitu. Begitu saja. Apalagi nih buat ini nih. Ini peralatan tidur nih yang tadi di belakang aku. Ini dari Omiland. Ini Omiland reviewnya paling oke. Sebenarnya dapat bantal peyangnya juga nih, kecil. Harganya nggak nyampe 100.000 guys, segede gini. Ini dalam bayangan aku cukup membantu karena kemarin ngetes gendong si Debay-nya temen gitu. Kalau nggak ada ini pegal juga bu ibu. Kalau kita lagi nggak nyusun di kasur, jadi ini aku beli ini. Termasuk yang pas lahir aku butuh ini gitu. Nextnya ini satu set dibayar tunai. Ini aku pilih juga dari Omiland aja langsung. Ini nanti foto pas dibukanya aku taruh aja di sini ya. Soalnya males beresinnya. Hehe. Ini jadi dia udah include kasur. Nih kalau dilihat gambarnya. Ini udah include kasur. Terus kasur kecil Debay. Abis itu bantal kecil, termasuk bantal peyang, terus guling 2, sama dapat kelambu gitu. Jadi tadinya sempat beberapa pertimbangan kayak ada sih dokter BB yang bentuknya kayak tas buat kasur, atau beli apa ya yang cuman kayak tatakan yang kayak gini. Cuman akhirnya beli ini aja karena yaudah anyway dapat bagnya juga, terus mereknya juga Omiland terpercaya, dan karena ada bagnya, jadi kalau misalnya pergi pindah ke rumah aku, ke rumah Ari, atau kita lagi ke apartemen, jadi kalau pindah ke rumah aku, pindah ke rumah Ari, atau kita lagi ke apartemen, itu aman. Jadi bisa dibawa-bawa aja nih si bagnya. Pertimbangan juga yang dokter BB yang kayak gini itu agak terlalu sempit kata teman-teman aku, jadi ruang geraknya itu dikit gitu. Nah, masuk ke peralatan lain-lain nih, kayak misalnya aku ada beli 5-in-1 cover dari Aquasfera. Jadi ini bisa buat penutup stroller, bisa buat menyusui, bisa buat selimut Debay, multifungsi, dan seperti biasa aku lagi suka motif polka. Jadi ini pakai polka. Jadi ini multifungsi ya guys. Tuh kalau misalnya kayak kita lagi menyusui, ini tinggal dipakai. Terus kita bisa menyusui gitu. Kalau stroller bisa juga. Terus ini aku beli beberapa merek gendongan. Jadi dari yang Geos aku beli Little Hippo. Jadi ini aku beli yang Little Hippo yang kayak cuman gendongan sling gitu, yang simple. Terus aku beli yang dari merek Kainku, ini yang kayak pakai ring sling gitu. Dan beli yang paling panjang kainnya itu ada dari Mikado di sini. Cuman gendongannya lagi di apartemen, nggak bawa, jadi aku taruh gambarnya aja di sini. Itu juga aku mau coba nanti Debay paling nyaman sama yang mana. Mungkin kalau misalnya gendongan yang buat pergi jauh, nanti aku wishlist sih buat nextnya, nanti buat Papa Bear untuk beli dan pakai itu untuk yang bahannya lebih firm gitu. Jadi lebih nyaman gitu kalau jauh. Itu masuk ke next wishlist aku. Nah, perintilan tadi aku beli juga
Ini aku siapin aku ngefans sama si Fox Bunny Instagramnya, dan ini aku beli buku yang Sayang dan Cilukba. Ini tuh aku beli di Rabbit Hall kalau nggak salah. Ini buku untuk usia 0+ sama Cilukba juga. Nanti juga kalau ini kan hardcover, nanti pengen beli yang Fox and Bunny yang soft cover. Pokoknya kalau baby yang 0-3 bulan tuh masih yang hitam putih ya guys. Jadi ini juga ada mainannya buat pegangannya. Gitu. Untuk pertimbangan nyewa, aku sebenarnya dari awal pengen banget kan yang namanya baby box sama swinger gitu kan baby box, jadi dia aman gitu di situ, karena aku sama Ari serem gitu kalau misalnya tidurnya di tengah, udah kasur kita juga takutnya ngepas dan juga ntar bahaya buat bayinya. Tapi dengan satu pertimbangan dan udah nanya-nanya temen, ada yang bayinya nggak cocok di baby box dan di swinger, akhirnya aku udah nyewa nih pas 11 kemarin kan ada promo di Tiny Toons gitu. Aku sewa nggak nyampe 200.000 per bulan untuk masing-masing item ya baby box. Aku pilih yang baby boxnya nggak yang kayu-kayu, jadi dari Joy dulu. Yang beli tuh aku lebih kepikiran fungsional, yang kalau dia udah 3 bulan ke atas pokoknya udah merangkak mau jalan, itu yang kayak empuk junior, yang kayak satu ruangan itu bener-bener kita kasih empuk-empuk sama mainan gitu, jadi nggak pusing ya bun jaganya, terus aman juga anaknya gitu. Itu sih yang next wishlist aku, karena pertimbangannya belanja bayi itu setelah aku review, kayak cari-cari reviewnya dan lihat-lihat, emang a never ending shopping wishlist, dan kayak bener-bener tiap bulan atau per 3 bulan tuh ada yang baru gitu. Jadi kita sebagai moms juga harus pinter-pinter spend money-nya. Nah, terakhir nih untuk perlengkapan mamanya. Jadi sebenarnya nggak begitu banyak sih kalau mamanya, paling bra menyusui. Ini aku ada beberapa model yang recommended, udah dicoba. Ini yang kayak gini nih, lucu, ada renda atasnya, terus yang polos kayak gini tapi ada kayak scallopnya. Ini nyaman, semua udah dicoba. Terus untuk ini ada juga yang kayak nanti sama pompasnya langsung ada di tengah gitu nih. Ini aku saranin beli online karena kalau offline tuh harganya beda jauh guys. Tuh. Dan kalau untuk celana dalam udah pasti selama kehamilan, mungkin sampai nanti melahirkan tuh yang modelnya tuh yang kayak silang gitu, jadi di bawah perut, biar kayak kita tuh nggak sesek gitu bun. Terus yang aku siapin juga ini ada Mama Pad breast pad, jadi biar nggak ngerembes kalau kita pakai baju. Jadi juga BH-nya nggak perlu terlalu banyak. Aku sih so far udah nyiapin 6-7 bra menyusui. Semoga cukup. Karena juga lagi di rumah aja. Sama ini sementara baru beli satu yang Softex maternity, karena kan nanti kita ada masa nifas selama 40 hari. So far itu aja. Kira-kira segitu aja dulu. Untuk budget kira-kira habis berapa sih Kak? Nah itu sebenarnya beda-beda ya tiap orang. Jadi konsepnya itu sebenarnya sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya total tadi semua udah include biaya yang sewa. Tadi kan aku udah ada bayar sewa. Dan dikurangi juga beberapa barang kayak stroller itu aku, dan bak mandi tuh pakai yang punya keponakan, itu aku mungkin range-nya 6,5-7,5 juta gitu habisnya. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, itu sesuai pilihan, berapa banyak barangnya, brandnya, pokoknya kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang gitu. Buat yang request juga nanti, mungkin nextnya aku akan bikin ini how to organize. Jadi ini sebenarnya berantakan banget, tapi how to organize nih di lemari ini, dan gimana tadi perbedaan Clody dan Prospect gitu. Pokoknya emang gitu bun, seru banget kayak menyiapkan sebenarnya ini semua. Cuman
pas 8 menuju 9 tuh udah deg-degan ser-ser, jadi sebaiknya semua perlengkapan tuh udah dicuci, udah disiapin, jadi nanti tiba-tiba brojol udah ada semua, nggak bingung, nggak pusing, nggak kecapean. Semoga semua bayi-bayi calon ibu di sini dan atau yang udah lahir semua sehat, dan ini belum kalau ada yang nyari-nyari toko online shopnya atau kayak aku beli apa ya yang masih 3-4 bulan tuh kayak aku waktu beberapa bulan lalu gitu. Semoga sehat selalu pokoknya. Jangan terlalu boros juga karena masih panjang perjalanan si baby gitu. Jadi see you on the next video.